Puluhan tentara Zionis kembali masuk jebakan pasukan perlawanan di jalur Gaza Selatan. Saat berniat menyusup ke wilayah tersebut, Zionis justru dihujani rudal dari perlawanan Palestina. Akibatnya 22 tentara Israel kritis dan harus dievakuasi menggunakan helikopter. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 2 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Pasalnya pasukannya menyergap puluhan tentara Zionis itu sejak pukul 5 pagi pada Jumat 2 Maret. Di mana mereka awalnya mencium rencana IDF untuk menyergap wilayah Gaza Selatan. Oleh karena itu, pasukan perlawanan siaga dan menyergap puluhan tentara tersebut sebelum Zionis melakukan operasinya. Di sisi lain, media Israel juga mengakui kegagalan puluhan tentara IDF itu. Menurut media Israel, 22 tentara yang terluka dievakuasi ke rumah sakit Soroka menggunakan helikopter. Setidaknya dalam beberapa jam terakhir, ada lebih dari 10 helikopter yang membawa para tentara tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menumbalkan warganya sendiri yang tengah disandra Hamas di jalur Gaza. Saat membombardir Hamas, serangan udara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF itu justru mengenai 7 warganya yang tengah disandra. 7 warga Israel itu pun dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Dilansir dari Tribun News, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Jumat 1 Maret. Menurut Abu Ubaidah, serangan udara IDF membuat komunikasi dengan para anggota Brigade Al-Qassam yang menjaga sandera Israel terganggu. Abu Ubaidah pun mengatakan 7 sandera Israel juga tewas akibat serangan tersebut. Selain itu, serangan udara IDF itu diklaim menewaskan sejumlah anggota Brigade Al-Qassam. Abu Ubaidah kemudian merilis nama 3 tawanan Israel yang dibunuh oleh militernya sendiri, termasuk 3 tawanan lanjut usia yang sudah disebutkan dalam pengumuman sebelumnya, tepatnya pada 23 Desember 2023 silam. Ketiganya diidentifikasi sebagai Kem bin Nakema, usia 79 tahun, Yoram bin Miriam, usia 80 tahun, dan juga Amiram bin Sarah, usia 84 tahun. Setelah 147 hari perang di Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai frustasi dan krisis pasukan. Bahkan kini IDF meminta 7.000 pasukan tambahan untuk membantu mereka di Gaza. Pasalnya ribuan pasukan tambahan itu untuk menggantikan tentara yang telah tewas dan terluka. Dilansir dari seraminews.com, hal itu diungkapkan oleh media Israel Yediot Aharonot pada Jumat 1 Maret pagi. Media Israel itu menyebut bahwa IDF mengalami krisis pasukan di jalur Gaza. Oleh karena itu, IDF mendesak pengiriman 7.000 pasukan tambahan. Selain itu, IDF juga meminta tambahan 7.500 posisi untuk perwira dan bintara. Pasalnya setengah dari jumlah tersebut dibutuhkan untuk membantu IDF melanjutkan perang di Gaza. Namun rupanya angka tersebut melebihi jumlah tentara yang telah dijadwalkan untuk direkrut pada periode mendatang. Diketahui kebutuhan pasukan dalam jumlah besar ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Meski demikian, IDF berulang kali menekankan bahwa mereka sangat memerlukan sumber daya tertentu, termasuk jumlah tentara yang jauh lebih besar. Sekelompok tentara Zionis tewas pada Jumat 1 Maret 2024 kemarin. Mereka tersambar drone dari pasukan Hizbullah dari Lebanon saat bersiap menyerang Gaza di situs militer Ma'ayan Baruj. Serangan dari pasukan perlawanan Islam di Lebanon itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 2 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang sekelompok Zionis menggunakan drone bunuh diri pada Jumat sore. Serangan Hizbullah itu pun tepat sasaran dan menyebabkan sejumlah tentara tewas mengenaskan. Pasalnya serangan itu dilakukan ketika pasukan Zionis tengah bersiap meluncurkan serangan ke Gaza. Namun selain serangan itu, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke sejumlah posisi Zionis, termasuk menembak jatuh pesawat Israel di lembah Al-Iziyah dan menggempur pangkalan militer Al-Alam. Hizbullah mengklaim serangan itu sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Hizbullah menembak jatuh sebuah pesawat Israel yang tengah beroperasi di lembah Al-Iziyah pada Jumat 1 Maret. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 2 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis pada Jumat kemarin. Adapun serangan pertama, Hizbullah menembak jatuh sebuah pesawat Israel sekira pukul 12 waktu setempat, yang mana pesawat tersebut tengah beroperasi di lembah Al-Iziyah di distrik operasi barat. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian serta korban jiwa. Setelah menyerang pesawat, Hizbullah melanjutkan serangannya ke sekelompok pasukan Israel yang bersiap mengambil posisi di situs militer Ma'ayan Baruj. Hizbullah juga menggempur habis situs militer Israel Al-Baghdadi, barak militer Haunin, Al-Manara, dan Al-Alam. Pasukan Zionis babak belur dalam melawan pasukan perlawanan di daerah Al-Qarara di timur laut kota Khan Yunis, jalur Gaza. Dalam pertempuran tersebut, puluhan tentara Zionis berhasil dilumpuhkan perlawanan. Akibatnya 10 helikopter Zionis pun warawiri mengangkut jasad para tentara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, konfrontasi sengit terjadi antara kelompok perlawanan dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF sejak pukul 5 pagi pada Jumat 1 Maret. Hal itu diungkapkan oleh seorang responden Al-Mayadin. Pasalnya konfrontasi itu bermula saat IDF berniat menyusup ke sisi timur wilayah tersebut. Namun upaya IDF disambut dengan serangan bertubi-tubi dari kelompok perlawanan Palestina. Akibat konfrontasi tersebut, puluhan tentara tewas dan terluka. Dijelaskan pula bahwa seusai konfrontasi tersebut, sekira 10 helikopter Zionis warawiri hingga kewalahan mengevakuasi mayat IDF yang tercacar. Terkait hal ini, media Israel juga telah mengonfirmasi bahwa 22 tentara Israel yang terluka di jalur Gaza telah dibawa ke rumah sakit Israel menggunakan helikopter.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.